10.3023 kelas 2021A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Berkaitan dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, saya akan menjelaskan berkaitan dengan kasus geotermal di Pocoleok yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar antara pemerintah dan masyarakat Pocoleok dan sekitarnya. Berkaitan dengan masalah geotermal tersebut, yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah adalah pertentangan karena adanya pandangan yang berbeda berkaitan dengan keuntungan dan kerugian dari pembangunan geotermal tersebut. Dalam hal ini, pemerintah menyetujui pembangunan geotermal dengan tujuan memperluas jangkauan listrik bagi seluruh wilayah Manggarai dan sekitarnya. Secara umum, tujuan ini sangat baik demi kesejahteraan hidup masyarakat Manggarai dan sekitarnya. Tetapi, kalau dilihat dari perspektif masyarakat Pocoleok yang mendiami wilayah tersebut, hal ini sangat merusak kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dari segi kesehatannya, mereka selalu menghirup bau belerang yang tidak enak, yang efeknya bisa menimbulkan beberapa penyakit dalam tubuh mereka. Tentu, ini hal yang sangat ditakuti oleh warga masyarakat di Pocoleok. Dari segi ekonominya juga, karena pembangunan itu, penghasilan masyarakat Pocoleok seperti cengkeh, kopi, dan beberapa tumbuhan lainnya menjadi tidak subur, kadang tidak menumbuhkan buah, dan kadang gugur. Hal lain yang ditakuti oleh warga Pocoleok yaitu tentang keadaan air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat akan semakin krisis. Karena seperti yang kita ketahui, masalah geotermal membutuhkan air yang sangat banyak dalam proses pengelolaannya. Sehingga bukan tidak mungkin sumber air di wilayah tersebut akan semakin banyak digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan masih banyak hal lain dan dampak negatif dari pembangunan geotermal. Dan inilah alasan mendasar dari masyarakat Pocoleok setempat menolak akan adanya geotermal ini. Berkaitan dengan info terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan kasus geotermal ini, media Floresa sering mengupdate informasi-informasi terbaru berkaitan dengan hal itu. Sehingga sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat besar sehingga butuh tindakan yang serius untuk menyelesaikannya. Yang berikut saya akan menjelaskan yang menjadi korban dari masalah tersebut adalah masyarakat Pocoleok. Dikatakan menjadi korban karena dalam masalah ini suara masyarakat atau suara penolakan karena alasan tertentu dari masyarakat tidak didengarkan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini juga karena pemerintah mempunyai hak penuh dalam pembangunan geotermal tersebut. Mereka menjadi tidak peduli dan membiarkan masyarakat terlantar. Yang berikut, saya akan menjelaskan pelaku dalam masalah ini. Yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah pemerintah daerah. Karena mereka yang awal mula menyetujui pembangunan ini tanpa berdiskusi atau melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat. Aduan penolakan oleh masyarakat karena pembangunan tersebut membawa dampak negatif atau merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah tidak menghiraukan itu. Bahkan polisi atau pihak keamanan mengalihkan tugas pokok mereka sebagai pihak keamanan karena mereka lebih pro kepada pemerintah sendiri tanpa melihat situasi yang dialami oleh masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dan akar masalah dari kasus tersebut. Penyebab kasus ini terletak pada kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan proyek. Warga Pocoleok merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang dampak proyek seperti bencana alam, longsor, pencemaran sumber air, dan ancaman terhadap lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama mereka.
Penolakan ini juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pendekatan pemerintah yang dianggap memaksakan proyek tanpa konsultasi dengan pihak masyarakat. Akar masalahnya terletak pada kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kekhawatiran bahwa proyek ini lebih menguntungkan pihak luar daripada kesejahteraan lokal. Berikutnya saya akan menjelaskan dampak-dampak masalah bagi korban atau pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa pengaruh penggunaan geotermal ini sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat atau korban, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dampak jangka pendeknya berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat setempat. Dampak jangka panjangnya berkaitan dengan masalah ekonomi masyarakat. Penghasilan dari segi pertanian di daerah Pojoleok sangat memuaskan, seperti penghasilan kopi, cengkeh, vanili, dan lain-lain. Penghasilan ini sangat membantu kesejahteraan hidup mereka khususnya dalam jangka waktu yang akan datang. Sehingga masyarakat berpikir bahwa hasil-hasil pertanian tersebut bisa menghidupi anak cucu mereka ke depannya. Tetapi, berkaca dari panas bumi yang ada di Ulumbu, penghasilan pertanian mereka semenjak dibangunnya geotermal itu semakin berkurang. Dan bukan tidak mungkin di Pocoleku juga akan mengalami hal yang sama. Ini merupakan ketakutan terbesar dan alasan utama dari masyarakat menilai program tersebut. Mereka sangat memikirkan bagaimana nasib anak cucu mereka ke depannya. Padahal, investasi sekarang sangat bisa membentuk kehidupan anak cucu mereka ke depannya. Tetapi, kalau di wilayah mereka membangun geotermal, bagaimana kehidupan mereka ke depannya? Itu beberapa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pembangunan geotermal. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dan hak asasi manusia dari masalah geotermal dengan instrumen hak asasi manusia internasional atau nasional. Aspek hukum dan hak asasi manusia dalam masalah geotermal di Pojoleok berkaitan erat dengan hak masyarakat lokal, terutama hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas tanah, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memenuhi kehidupan mereka. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterlibatan dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga melindungi hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulatnya dan hak untuk tidak mengalami pemindahan secara paksa tanpa konsultasi dan kompensasi yang layak. Dari perspektif HAM internasional, instrumen seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka, serta hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam proyek yang berdampak pada kehidupan mereka. Jika eksplorasi atau eksploitasi geotermal di Pocoleok mengabaikan hak-hak ini, maka hal tersebut tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan standar HAM internasional sehingga memerlukan evaluasi dan koreksi dengan segera. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis dan pendapat saya mengenai solusi atas masalah tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut, solusi yang bisa saya sampaikan adalah
Dalam melaksanakan suatu program, hal utama yang perlu kita lakukan adalah musyawarah bersama. Tujuan dari musyawarah bersama ini yaitu untuk menyatukan perspektif dari berbagai sisi, baik dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi masyarakatnya, baik dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Ini yang perlu dilakukan pertama kali supaya tidak adanya perbedaan perspektif. Sehingga daripada itu, program yang dilaksanakan akan saling menguntungkan. Kalau dalam masalah pembangunan geotermal ini, pemerintah tidak mendengarkan cerita dari masyarakat terkait situasi pahit yang mereka alami. Sehingga ini yang menimbulkan masalah ini belum selesai sampai sekarang. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan dasar dari masyarakat menyampaikan suara mereka terkait dampak negatif yang mereka rasakan. Tetapi hal ini tidak diindahkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap bersikeras, bahkan sampai mendorong masyarakat untuk menolak. Dalam hal ini, saling mendengarkan sangat penting demi terwujudnya kesepakatan bersama. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan usulan saya bagaimana supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut pendapat saya, supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, pemerintah perlu mengenal isi masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadinya bentrokan dalam menjalankan suatu program. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis dan pendapat saya mengenai solusi atas masalah tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut, solusi yang bisa saya sampaikan adalah dalam melaksanakan suatu program, hal utama yang perlu kita lakukan adalah musyawarah bersama. Tujuan dari musyawarah bersama ini yaitu untuk menyatukan perspektif dari berbagai sisi, baik dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi masyarakatnya, baik dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Ini yang perlu dilakukan pertama kali supaya tidak adanya perbedaan perspektif. Sehingga daripada itu, program yang dilaksanakan akan saling menguntungkan. Kalau dalam masalah pembangunan geotermal ini, pemerintah tidak mendengarkan cerita dari masyarakat terkait situasi pahit yang mereka alami. Sehingga ini yang menimbulkan masalah ini belum selesai sampai sekarang. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan dasar dari masyarakat menyampaikan suara mereka terkait dampak negatif yang mereka rasakan. Tetapi hal ini tidak diindahkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap bersikeras, bahkan sampai mendorong masyarakat untuk menolak. Dalam hal ini, saling mendengarkan sangat penting demi terwujudnya kesepakatan bersama. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan usulan saya bagaimana supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut pendapat saya, supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, pemerintah perlu mengenal isi masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadinya bentrokan dalam menjalankan suatu program.